Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kajian Jima, apa kabar Anda? Salam rahayu bagi kita semua ya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berbahagia, selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari. Teman-teman, pada kesempatan video kali ini spesial saya akan kembali menghadirkan Gus Anwar ya, karena ada suatu kegelisahan dalam diri saya ya. Saya ingin bertanya kepada beliau bagaimana dalam pandangan syariat ya, seorang suami yang meminum ramuan ya, minum obat kuat ya, lalu meminum ramuan kuat supaya tambah gereng gitu ya, supaya performanya di ranjang itu tambah oke demi kepuasan istrinya ya. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar ya, saya akan langsung menghadirkan beliau ya. Oke teman-teman, silahkan disimak dengan baik ya apa yang kami ulas. Oke teman-teman, saya akan langsung bertanya sama Gus Anwar tentang kegelisahan saya nih Gus. Channel saya ini kan membahas tentang jima ya, lalu juga membahas tentang ramuan-ramuan untuk para suami biar lebih oke teman-teman ya. Udah gitu kan teman-teman juga banyak yang tanya, minta ramuan supaya kuat ya, lalu supaya nggak lemah syahwatnya. Nah ini gimana nih Gus? Boleh nggak sih saya kasih ramuan untuk suami ini biar oke gitu, biar bisa muasin istrinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita pahami tentang banyak ilmu dalam bab jima ini, bahwasanya jima itu adalah hal yang penting di dalam Islam. Nah, di sini ada hubungannya dengan juga obat-obatan atau kita menjaga stamina agar selalu stabil dalam perjimaan ini, seperti itu. Jadi yang pertama yang harus kita pahami, kita baca dalam kitab At-Tibbun Nabawi punya Ibnul Qayyim. Di sini dijelaskan juz 1 safhat 187 versi Al-Maktabah Syamilah. Yang pertama beliau mengatakan di antara sebab-sebabnya kita melakukan al-jima, di antara nasal ingin punya anak dan lain sebagainya, yaitu ikhrajul ma'i alladhi yadurru ihtibasuhu wa ihtiqanuhu bi jumlatil badan. Jadi di antara faktor faedah berjima ini yaitu mengeluarkan air al-mani, yang mana air itu sangat bahaya jika kita itu mencegahnya wahtiqanuhu dan menahannya tidak dikeluarkan. Ini juga akan bahaya pada badan kita, sekujur tubuh kita. Dan selanjutnya di sini dijelaskan pada kitab yang sama, halaman yang sama, wa yanbaghi alla yad'al jima'a. Sebaiknya seseorang itu tidak meninggalkan jima, harus rutin. Karena fa innal bi'ra idza lam tunza, karena seperti sumur, jika sumur itu tidak diambil airnya, zahaba ma'uha, maka akan hilang airnya, entah jadi sampah, bau atau kering dan lain sebagainya. Itu ibaratnya. Terus di sini juga dijelaskan, wa qala Muhammad ibnu Zakaria, Syekh Muhammad ibnu Zakaria mengatakan, man tarokal jima, barang siapa yang meninggalkan jima muddatan tawilatan, pada masa yang panjang, dha'ufat wa a'sabihi, maka dia akan melemah urat-urat syarafnya. Syarafnya ya melemah, kecerdasannya juga kurang. Wansaddat majariha, dan juga tersumbat aliran-aliran darah. Saluran darah, pencernaan darahnya juga dia itu tersumbat. Wataqallasa zakaruhu, dan zakarnya itu mengkerut, mengecil sudah enggak layak akhirnya. Qala, dan beliau mengatakan, Muhammad bin Zakaria, wa ra'aitu jama'atan, saya melihat segolongan tarakuhu, meninggalkan jima, tidak mau jima, linauin, karena sebab minat takasyufi, dari dia bertapa, senidi, menyepi ke hutan, seperti itu. Fabarudat abdanuhum, maka menggigil, badannya menggigil kedinginan, seperti itu. Wa asurat harokatuhum, dan gerak-geriknya itu sulit, tidak lincah, kayak kesulitan untuk bergerak. Wa waqa'at alaihim kabatun bila sabab, dan terjadi kepadanya kabah, yaitu sumpek, depresi, stres tanpa sebab, sering terjadi.
Wa qallat syahwatuhum, dan juga syahwatnya akan berkurang, tidak mau. Wa hadmuhum, dan juga pencernaannya. Jadi syahwatnya juga nggak ada untuk melakukannya, dan akhirnya istri selingkuh, naudzubillah, dan lain sebagainya. Ini di sini berhubungan dengan akal di kitab At-Tibbun Nabawi. Jadi kalau kita sinkronkan dengan di kitab Ihya Ulumuddin, juga al-marajiknya ini Asrarul Jima, di dalam kitab Asrarul Jima, sinkronkan dari kitab At-Tibbun Nabawi, di sini ada kesamaan bahwasanya jima juga mencerdaskan otak, mengencerkan. Ibnu Uqail Al-Hambali rahimahullahu ta'ala yaqul, berkata beliau, kuntu idza istaghlaqtu ala mas'alatin, saya jika terkunci, buntu pemikiran saya atas suatu masalah. Beliau kan suka mengarang kitab. Ketika buntu, tidak bisa menulis dan melanjutkan, dia itu berhenti, da'autu zaujati, dia memanggil istrinya, ila firashin, pada tempat tidur, untuk tidur bersama, maksudnya al-jima. Fa idza faragtu min amriha, ketika selesai dari melakukan jima ini, kuntu ila qarati, saya pergi melanjutkan untuk menulis pada kertas-kertas as-subbul ilma sabban, dan saya menuangkan ilmu, menulis ilmu dengan sebenar-benarnya. Menulis maksudnya lancar, jadi dia langsung lancar dan lain sebagainya. Li'annal jima'ah, alasannya dan sebabnya karena jima' yusafid dhihna, bisa menjernihkan otak, mencerdaskan otak, mengencerkan maksudnya, wayaqawi al-fahmah, dan memperkuat pemahamannya, tidak telmi, dan intinya langsung konik, seperti itu. Ini sekedar kita membahas dari jima tadi, efeknya jika kita menghindari jima, dan hal positif jika kita melakukan jima. Nah, sekarang pada hukumnya, karena dari kajian ini tentunya kita mau mengkonsumsi obat-obatan biar kita bisa jima dengan banyak seperti itu. Nah, di sini dijelaskan, ini di dalam kitab I'anatut Talibin, wa yundabu at-taqawwi, disunnahkan, bukan sekedar dianjurkan, disunnahkan berobat-obatan. Maksudnya taqawwi ini memperkuat badan, tentunya dengan ramuan, dengan obat-obatan atau ramu-ramuan itu disunnahkan biadwiyatin mubahatin, tetapi dengan obat yang mubah, yang boleh. Obat yang nggak boleh bagaimana? Alkoholnya terlalu banyak, terus tanpa dosisnya dan lain sebagainya, ilegal dan lain sebagainya, yang membahayakan. Intinya yang boleh ma'ri'ayatil qawanin tibbiyah, beserta riayah atau pengawasan sistem-sistem kedokteran. Jadi boleh mengkonsumsi obat, bahkan disunnahkan obat-obatan atau ramu-ramuan yang diperbolehkan, yang mana ada dalam kawasan kedokteran. Jika bukan ramuan, obat-obatan otomatis dari dokter ini tidak bahaya, itu disunnahkan, bukan sekedar boleh. Wa ma'aqasdin solihin, beserta dengan niat yang baik. Ya, pengen istri nggak macam-macam dan lain sebagainya. Kalau niatnya istrinya udah nggak mampu, niatnya biar hati. Seperti itu kan ada ini kisah yang sampai minta cerai karena main terus, itu masuk TV kan ada. Jadi intinya niatnya juga baik, tidak menganiaya, karena ini bisa juga penganiayaan kalau udah nggak mampu kita mengkonsumsi. Jadi ada niat yang baik. Suatu contoh kaifatin, agar tambah disayang, sama-sama cinta, wanaslin, dan ingin punya anak turunan. Li'annahu, karena kekuatan ini obat-obat kuat, wasilatun, itu obat-obat kuat, ramuan dan lain sebagainya, sebagai perantara limahbubin, untuk dicintai. Siapapun yang memuaskan pasti dicintai. Maka sebaiknya falyakun mahbuban, maka sebaiknya seorang laki-laki itu posisinya dicintai istrinya, bukan istrinya melihat orang lain dan lain sebagainya, na'udzubillah. Makanya sebaiknya laki-laki memerhatikan ini, karena biar dicintai dan istrinya nggak macam-macam. Wa katsirun, di sini ada peringatan, rambu-rambu atau biar waspada. Wa katsirun minan nas, banyak dari manusia, ya teruku, itu meninggalkan at-taqawwi pada obat-obat kuat, ramuan-ramuan kuat, itu banyak yang nggak peduli. Fakta ini kan, fakta banyak yang nggak peduli. Al-madhkura, obat-obat kuat yang sudah dijelaskan tadi, yang meninggalkan itu maksudnya ya boleh dengan dokter atau ramuan dan lain sebagainya. Apa akhirnya yang terjadi? Fayatawallatu minal waqi madarrun jiddan. Akhirnya tercipta, ada sebab dari terjadinya setelah waktu ini adalah hal-hal mudarat yang sangat besar. Yang terjadi karena tidak peduli dengan obat-obat kuat, ramuan-ramuan, yang terjadi adalah
ada bahaya sangat besar. Bahayanya banyak, kita ini simple, maksudnya secara global. Kalau diperinci bahayanya apa? Satu, mungkin aja anak tidak sempurna karena benih-benih spermanya kurang baik, dan bisa saja istrinya nggak puas selingkuh, bisa saja ada pertengkaran. Intinya maghron jiddan ini ya bahaya-bahaya yang banyak. Karena apa? Meninggalkan obat kuat. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Intinya bukan saja obat. Jika obat harus dalam kawasan atau pengawasan dokter. Tapi ramu-ramuan dan juga pijet masuk disunahkan, pijet kejantanan. Intinya Tokowi apapun yang bikin nambah stamina baik dan jantan. Seperti itu. Inilah ilmu yang valid dan muktabarah dari kitab I'anatul Talibin. Allahu a'lam. Oke, makasih Gus. Terima kasih penjelasannya. Teman-teman yang sudah paham ya. Jadi kesimpulannya adalah boleh dan sangat dianjurkan ya. Namun untuk obat-obatan tentu harus di bawah pengawasan dokter ya, Gus ya. Dan untuk ramu-ramuan juga ini sangat disarankan dengan niat yang baik demi untuk membahagiakan istrinya. Ya, oke seperti itu teman-teman dari kami. Semoga apa yang kami sajikan untuk Anda bermanfaat ya dan kita mendapat barokahnya. Ya. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.